Oke, jadi pertemuan hari ini yaitu tentang pemrograman Java lanjut, yang dimana yang pertama yaitu mengenal seperti apa sih pemrograman berorientasi objek dalam Java. Ya, di sini materi hari ini yaitu menggunakan di Unira itu yaitu pedoman Oracle Academy ya. Jadi yang pertama yaitu tentang mengenal seperti apa pemrograman berorientasi objek. Ya, oke. Yang pertama itu apa sih definisi pemrograman berorientasi objek? Jadi definisi dari pemrograman berorientasi objek itu adalah suatu pendekatan pemrograman yang menggunakan objek dan kelas. Apa itu objek? Nah, objek itu adalah sebuah uh, benda ya, atau sebuah ya sesuatu benda yang mungkin kita lihat itulah bisa kalau dalam istilahnya itu disebut objek, dan ada juga kelas. Nah, kelas ini apa? Nah, nanti kita akan jelaskan apa sih itu kelas seperti apa dalam pemrograman. Nah, kemudian di pemrograman berorientasi objek ini, konsep pemrogramannya yang dimana untuk membuat kode program lebih terstruktur. Jadi itu manfaat satu. Yang kedua, terkelompok berdasarkan objek-objek yang terlibat, sehingga bagian-bagian dapat digunakan untuk aplikasi lain. Jadi, ketika teman-teman membuat program di Java lanjut, itu orientasinya atau fokusnya ke objek, bukan dari atas ke bawah. Dalam pembuatan coding itu kan struktural namanya. Jadi, membuat di line 1, line 2, line 3, dan seterusnya. Nah, itu namanya struktural. Tapi kalau pemrograman berorientasi objek, itu dia harus membuat sebuah kelas yang namanya ya. Mungkin teman-teman sudah ngambil mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, itu dia bukan sifatnya berorientasi objek, tapi dia membuat program yang struktural atau dari line atas ke line bawah, bacanya menurun. Tapi kalau objek itu beda konsep pembacaannya. Oke, jadi apa sih itu kelas? Nah, ini yang tadi saya mau jelaskan ya. Jadi kelas itu merupakan penjelasan atau deskripsi dari objek. Ya, saya ulangi, kelas adalah merupakan penjelasan atau deskripsi dari objek. Jadi, sebuah objek itu kan ada detailnya ya, ada apa saja sih komponen-komponennya. Nah, itu merupakan sebuah kelas ya. Jadi, kelas itu contoh ini ada kelas kendaraan bermotor yang dimana mempunyai properti bagian di dalamnya ada warna, ada mesin, ada roda, ada kendaraan, dan kendaraan bermotor bisa melakukan mengerem, berjalan, dan isi bensin. Nah, jadi kelas itu ibaratnya seperti kayak perumpamaan. Mungkin teman-teman eh, contoh kelas itu dia masih sifatnya abstrak ya. Jadi belum belum ketahuan bentuk aslinya itu apa. Sebagai contoh kelas hewan. Nah, kira-kira saya tanya, kelas hewan itu gimana bentuknya? Hewan itu kayak gimana sih bentuknya? Beraneka ragam ya. Bisa aja punya sayap, bisa aja punya kaki, bisa aja eh, apa punya paruh, mulut yang tajam atau mulut yang biasa. Nah, itu kan nggak bisa kita bayangkan hewan itu seperti apa. Nah, untuk kita mengetahui bentuk hewan itu lebih spesifik lagi, itulah yang disebut namanya objek. Ya, jadi objek yang menampilkan sebuah yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Kayak tadi, ini contohnya, kelas bermotor itu adalah kelas, sedangkan objek itu adalah kendaraan bermotor. Itu kan banyak aneh, bisa aja mobil, bisa aja sepeda motor. Nah,
Mobil dan sepeda motor itulah yang disebut sebagai objek. Ya, jadi paham ya perbedaan kelas dan objek. Nah, kalau saya tanya, kelinci itu kelas apa objek? Objek. Objek, Ya, Pak. kelinci objek ya. Nah, kalau saya tanya lagi, manusia eh, kelas apa objek? Kelas, Pak. Ya, kelas ya. Nah, kalau objeknya manusia apa? Umur, tanggal lahir. Ya, jadi kalau mungkin saya luruskan ya, jadi objeknya manusia itu adalah mungkin orang dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, itu baru objek. Atau orang yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, itu adalah objek. Jadi bisa ya membedakan antara kelas dan objek ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini masih definisi ya. Nah, jadi inilah gambaran umum perbedaan antara kelas dan objek. Jadi kelas itu mungkin siapa ya mic-nya yang hidup ya? Mungkin saya kasih co-host untuk Korti untuk bantu nanti di mute-mutekan ya. Kortinya Kevin ya, kalau Java lanjut sebentar. Oh, Syahrif ya. Syahrif, saya kasih co-host. Oke, nanti Syarif kalau ada yang masih ke open mic, mohon nanti ketika saya jelaskan di mute ya. Oke, saya lanjut. Jadi kelas itu dia sifatnya masih kita belum tahu seperti apa bentuk nyatanya. Seperti contoh ini dog ya atau anjing atau mungkin ya anjing hewannya ya. Nah, dog ini kan tentu banyak jenisnya ya. Bisa aja kalau mungkin teman-teman tahu ada pitbull, ada golden, ada lain sebagainya. Nah, jadi dog ini adalah disebut kelas karena kita nggak tahu dia jenis apa sih dog itu. Nah, sedangkan objek itu adalah yang sudah mungkin kita beri nama ya, mungkin kayak tadi ya, kayak ada pitbull, mungkin ada anjing Bali ya seperti itu. Jadi itulah disebut objek, lebih spesifik dia. Nah, di kelas itu kita bisa mencatat yang namanya properties ya. Mungkin tadi ada yang bilang berapa umurnya, berapa eh, tingginya. Nah, itu bukan kelas, bukan objek namanya ya. Tadi mungkin ada yang menyampaikan itu disebut properti atau atribut, atribut dari kelas. Jadi gimana warnanya, gimana ukuran matanya, warna matanya, berapa tingginya, berapa besarnya. Nah, itu termasuk atribut atau properti dalam kelas. Nah, kalau di objek itu adalah nilai dari propertinya. Oh, si anjing pitbull ini tingginya 18 inci. Dia berwarna putih. Nah, itulah disebut properti dari sebuah objek ya atau nilai dari sebuah objek dalam sebuah binatang yang namanya ray ya, Reni ini. Nah, kemudian di kelas itu ada yang namanya metode ya. Metode ini adalah tingkah laku dari sebuah kelas. Contoh, ini ada kelas dog. Dog ini bisa bertingkah laku apa saja. Oh, dia bisa melakukan duduk, dia bisa guling-guling, nah kayak gitu, atau mungkin bisa menggonggong. Nah, itulah salah satu yang namanya tingkah laku dari kelas. Nah, kemudian di sini bagaimana? Nah, di sini ketika di objek dia kita melihat oh ternyata Rainy ini sedang duduk. Nah, itu dia sudah menggunakan metode yang namanya sit. Nah, seperti itu. Itulah konsep pemrograman berorientasi objek. Mungkin ini meniru dengan konsep di kehidupan nyata ya dijadikan sebuah pemrograman. Ya. Jadi
base-nya dia nggak baca dari atas ke bawah kayak struktur program yang teman-teman buat, tapi dia bisa mengacu ke objek lain. Makanya bisa berwarisan atau mungkin bisa digunakan di aplikasi lain. Nah, ini contoh kedua ya. Jadi ini mungkin teman-teman dari contoh kedua ini disebut apa jadinya? Kalau bisa, apakah ini kelas atau objek? Yang saya arahkan panahnya? Kelas. Kelas ya. Kelas yang namanya? Apa ini kelas apa namanya? Hiasan bunga. Gimana Yorim? Kelas apa? Hiasan bunga. Oke, ini kelas domba ya kalau bahasa Indonesianya ya. Bukan, mungkin saya tadi nggak kurang mengerti apa yang dibilang oleh Yorim ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ini yang disebut domba ya. Domba ya, kalau bahasa Inggrisnya sheep. Nah, kemudian kalau ini ada Alfred, ada Bob, ada Clara, ada Div. Ini termasuk adalah apakah kelas apa objek? Objek. Ya, Objek. objek ya. Jadi inilah yang disebut berorientasi objek. Jadi satu kelas itu bisa digunakan oleh banyak objek ya. Dia bisa mencetak atau menghasilkan banyak objek. Belum tentu 4, bisa aja 10, bisa aja 20. Nah, terus objek-objek itu apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah objek itu namanya. Kemudian, apa ini namanya nih? Selain nama objeknya, apa yang membedakan lagi? Ini salah satu contohnya. Ada pen numbernya 1, pen numbernya 2, pen numbernya 3. Ini apa namanya? Kalau dalam atribut ya, atau properti. Jadi propertinya juga yang membedakan. Oh, nyata ini properti pen numbernya 1, pen numbernya 2, pen numbernya 3. Nah, inilah yang disebut pemrograman berorientasi objek. Jadi bisa digunakan di objek-objek lain dengan nama properties dan metode yang ada di kelas. Oke, sekarang saya kembali menjelaskan perbedaan apa sih bedanya berorientasi objek dengan prosedural. Nah, teman-teman kalau program prosedural itu bacanya dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Nah, ini salah satu contohnya program yang dimana program tentang VCD, ya, cara melakukan pencarian atau mungkin program tentang proses member VCD ya. Jadi di sini contoh programnya dia pertama membuat source code atau coding memasukkan data VCD, kemudian mengubah data VCD, kemudian menghapus data VCD, nambah lagi fungsi pencarian dalam VCD, nambahin lagi program memasukkan data anggota, menambahkan lagi program mengubah data anggota. Nah, inilah program prosedural. Jadi semuanya itu ditampung dalam satu file code ya, ada satu coding, satu file ya, satu file pemrograman. Nah, ini disebut prosedural. Nah, jadi apa sih keuntungan prosedural? Ya ini bisa semua teman-teman baca komponen-komponennya. Tapi nanti apa sih kelemahannya? Nanti saya jelaskan. Nah, kalau berorientasi objek, dia dipecah-pecah ya. Jadi ada yang namanya untuk program utamanya ya. Jadi ketika dijalankan yang dicek itu adalah ini saja, program kelas utama. Nah, terus fungsi-fungsinya atau tingkah laku dalam program itu dituangkan dalam namanya kelas ya, atau yang tadi saya bilang dia buat kelas yang namanya VCD. Jadi dibedakan anggota sama VCD itu dibedakan kelasnya. Oh, kelas VCD apa aja sih atributnya? Nah, ini memasukkan data VCD,
mengubah data VCD, menghapus data VCD, dan pencarian. Nah, kalau anggota itu dia buat kelas lagi, tapi khusus data anggota aja, kayak masukin data anggota dan mengubah data anggota. Inilah perbedaan antara prosedural dengan objek. Jadi kalau prosedural itu nggak mandang dia punya perilaku yang beda ya, pokoknya dia manusia, dia hewan, dia tumbuh-tumbuhan dimasukin jadi satu, nggak ke punya gengnya masing-masing ya, ke grupnya masing-masing. Nah, kalau di sini bisa terpecah ya. Jadi nanti kalau ceritanya ada penambahan di VCD, ya tinggal khusus tambahkan di kelas VCD aja, nanti mengikuti dia sinkron. Nah, begitu juga anggota, ya, dia kesinkron. Nah, seperti itu. Itulah bagusnya pemrograman berorientasi objek. Lebih terkelompok ya, nggak kayak prosedural. Dia full gabungan. Jadi kita kalau banyak sudah ada hubungannya di program itu sangat susah untuk dilacak di mana kaitan-kaitan relasinya. Kalau di sini lebih rapi ya, kelihatan oh ternyata ini ada pengembangan di tentang konsep VCD-nya, jadi khusus di VCD aja yang dirubah. Inilah perbandingannya ya. Satu, tadi penulisannya kalau prosedural sederhana ya karena satu file ya. Nah, kalau di berorientasi objek dia banyak file yang dimana harus merepresentasikan seperti kayak dunia nyata. Oh, VCD ya VCD ini tingkah lakunya anggota tingkah lakunya. Tapi kemudian keunggulan prosedural itu penggunaan memorinya lebih sedikit ya. Tapi kalau objek itu memang lebih banyak. Tapi dari lebih banyak ini keunggulan objeknya malah bagus, bisa digunakan di kelas-kelas lain atau di program-program lain. Sedangkan di objek, di prosedural itu susah ya, susah sekali maintenance ya dalam pengelolaan. Nah ini di objek kemudahan pengelolaan. Nah tapi kalau yang prosedural itu gampang membaca programnya ya, kalau istilahnya ketika diterjemahkan, dijalankan atau di running itu dimudahkan dalam compiler dan interpreter, jadi gampang dieksekusi ya. Nah, kalau yang prosedural bagusnya lagi juga gampang ya teman-teman telusuri, oh ternyata errornya di sini. Nah, kalau di berorientasi objek itu keunggulannya bisa kolaborasi ya. Tapi kalau di ini kelemahan prosedural dia susah diubah ya tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Jadi kalau udah ada perubahan sedikit dia pasti akan mempengaruhi sistem keseluruhan ya. Tapi kalau di sini enggak, di orientasi objek dia sifatnya aman ya, jadi enggak mempengaruhi struktural. Jadi itulah kenapa kalau teman-teman mungkin nanti jadi programmer ya, lebih baiknya teman-teman menguasai pemrograman berorientasi objek. Kenapa? Karena ketika program itu besar, kita gampang melakukan pengembangan di pemrograman berorientasi objek ketimbang prosedural. Ini kalau sudah aplikasinya besar ya, mungkin kayak teman-teman ada sistem di kampus TIMIK 10 Novembernya itu sebaiknya dikembangkan dalam bentuk berorientasi objek. Kalau prosedural itu sangat susah sekali. Nah, ini ya contoh jalan pemrograman prosedural ya. Jadi programmer buat program, kemudian, ini jalan program pemrograman Java ya, salah satu contohnya. Jadi dibuat programnya ya, kemudian diterjemahkan oleh namanya Java compiler, dirubah jadi byte, kemudian dilakukan perubahan ke jadi bahasa mesin, baru bisa diterjemahkan oleh komputer. Keluarlah informasi hi. Jadi teman-teman mungkin ketika teman-teman pakai program itu udah lihat di sini ya, di sini dan di sini, tanpa teman-teman melihat yang ini. Nah sekarang di pemrograman Java lanjut, teman-teman bagaimana memahami
pemrograman ini di sini proses membuat munculnya high ketika teman-teman menggunakan program. Di sini teman-teman belajar. Mungkin segitu dulu untuk konsep pemrograman Java lanjut. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke praktikumnya? Saya izin minum ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Bisa raise hand dan open mic langsung ya. Oke, kalau belum ada nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat ya atau di raise hand ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini mungkin sebelum masuk ya dalam praktikum pemrograman nanti teman-teman di Java lanjut, di sini saya mengenalkan program yang nanti teman-teman gunakan itu adalah aplikasinya namanya Alice 3. Jadi Alice 3 ini adalah program yang alat software untuk sifatnya open source yang dirancang untuk menjadi pemaparan seperti apa pemrograman berorientasi objek. Dimana teman-teman belajar konsep pemrograman mendasar sampai bisa membuat sebuah animasi, ya. Jadi lebih proses mengenal objek ya, objek dalam pemrograman itu seperti apa, ya. Oke, sebelum masuk ke praktikum Alice 3, mungkin saya mau konfirmasi dulu. Di sini ada 28 peserta. Apakah 28 peserta ini memiliki perangkat laptop mandi sendiri-sendiri atau bagaimana ya? Atau ada yang tidak punya laptop? Permisi Pak, mau Ya, bertanya. ya, Itu kan tadi Bapak tanya soal laptop ya. ya. Kira-kira spek standar untuk Alice 3 ini praktikum nanti kira-kira bagaimana ya Pak? Oke, untuk spek dasar Alice 3. Nah, Alice 3 ini mungkin teman-teman bisa lihat spek dasarnya dengan cara melakukan searching di Google ya, Alice 3 ya di alice.org namanya, mungkin saya coba kirimkan linknya di kolom chat. Oke, sudah masuk ya. Jadi itu adalah teman-teman bisa download di sana. Di sini speknya yang diminta itu adalah minimal Windows XP ya. Kalau khusus yang pakai Windows perlu storage kira-kira sebentar. RAM-nya minimal yang bagus itu RAM-nya 2 GB ya, minimal RAM-nya 2 GB. Kemudian ada VGA-nya ya, yang bisa render 3D, yang VGA onboard itu tidak masalah. Jadi nggak begitu berat ya. Jadi bisa seperti kayak menggunakan aplikasi Photoshop itu. Jadi sebobot seperti itu. Ya mungkin saya coba share screen ya. Jadi ini spesifikasinya. Nah ini ya, desktop atau laptop ya, di mana RAM-nya 1 GB, VGA graphic card ya. Jadi ini nggak perlu VGA yang tinggi-tinggi sekali ya, tapi kalau memang ada yang tinggi nggak lebih bagus. Ya, jadi ini VGA biasa pun masih bisa. Kemudian atau nggak yang sudah VGA dari laptopnya itu bisa. Kemudian ada sound card, itu aja. Jadi nggak
terlalu berat. Oke, jelas ya Ibrahim? Izin Pak, yang saya tadi yang bertanya. Oh, siapa itu? Vladimir Pak. Oh ya, Vladimir ya, sorry. Vladimir Tidak apa-apa. ya. Terima kasih Vladimir. Kira-kira yang lain ada yang ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Elton. Elton ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Pak, saya mau tanya agak mundur sedikit mungkin tadi Mm-mm. di slide ke 9 ya, slide ke 9 di bagian jalannya program itu saya mau tanya sedikit aja. Oke. Itu prosesnya gimana ya sampai bisa program yang saya bikin misalnya pakai Java itu bisa saya bikin sampai jadi file executable gitu. Kalau di Windows kan exe ya, kalau di Linux kan elf gitu ya. Itu Mm-mm. itu prosesnya bagaimana ya? Ini kan Nah, baru sampai mungkin binary code ya? Binary code enggak? Oh, bukan. konsul application. Iya, baru sampai di konsol application ya, Pak. Ya, Itu ya. makanya saya mau tanya bagaimana sampai dia bisa ke executable-nya begitu loh, sampai bisa dijalankan gitu loh. Ya, jadi kalau untuk yang executable itu biasanya yang kalau saya tahu itu dia menggunakan Java GUI. Jadi ada Java AWT atau Java Swing. Ya, jadi bukan kalau yang sekarang ini kan masih console application. Ya, jadi sebenarnya console application itu bisa di compile jadi executable itu ya. Cuman untuk yang di Alice ini yang nanti akan teman-teman dapat ini adalah dia membuat sebuah animasi dalam bentuk outputnya yaitu MP4, nggak video ya, video bukan executable. Jadi bukan pemrograman seperti membuat aplikasi desktop seperti itu. Oh, oke Pak, oke Pak. Ya, jadi Kasih karena Pak. di sini penggunaannya itu Oracle Academy itu lebih mengenal seperti apa sih objek-objek itu. Tapi sebenarnya kalau ada untuk yang tadi siapa bilang itu Anton ya. Iya, Elton. Ya, Elton ya, itu bisa, kan biasanya Elton pakai apa? Pakai Alice pakai Eclipse apa NetBeans? Untuk text editornya biasanya saya pakai Eclipse. Eclipse ya, nah di Eclipse itu sebenarnya ada dia, sebentar coba saya buka Eclipse-nya ya. Oke.
Bentar ya, saya cari project dulu untuk didemokan. Hmm. 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 Buat ya, saya belum ketemu projectnya. Saya buat sebentar dulu untuk demonya. Oke, saya share dulu. Nah ini ya, jadi ini yang sederhana aja ya. Kita tadi kan kalau biasanya Elton kan run ini dia ngeluarin hasil konsul di bawah. Nah ini high kan seperti itu. Nah biasanya
kalau diekspor untuk jadi executable itu diekspor mau jadi apa, mungkin jar file, runnable jar. Nah, ini tinggal dipilih aja ya. Kalau biasanya ada sih executable, cuman di sini saya belum pasang plugin-nya. Ya, jadi kuncinya kalau Elton mau compile supaya nggak diketahui source code-nya kan seperti itu ya mungkin ya maksudnya Elton ya. Jadi Iya, bisa Pak. diekspor aja, diekspor. Nah ini contoh kayak jadiin jar ya. Saya taruh di drive di download ya. Jadi di aja di dokumen. Saya jadikan save, saya jar. Ini. Jadi dia ada di dokumen home. Oke, coba saya share lagi layarnya. Nah ini ya, jadi kan ini dia tadi saya ekspor untitled jar. Nah jadi ketika dibuka ya, nah ini kan kelihatan kode gininya datanya. Nah ketika kita ekstrak, contoh kita ekstrak ya. Sorry, nggak semua ekstrak. Kita ekstrak ulang ya. Nah ini oke, sorry, terputus ya. Tadi, jadi ini saya tunjukkan. Nah ini, jadi ketika saya buka kelas yang tadi saya buat itu, dia sudah nggak sama dengan coding yang tadi. Mana ini? Nah, saya buka nggak sama dia. Ya, jadi ini sudah tercompile atau sudah terjadi kayak executable atau program exe. Nah, cuman exe itu ada plugin-nya. Jadi kalau sebenarnya yang jadi exe itu kebanyakan programnya base-nya adalah VB, bahasa VB.NET. Mungkin nanti Elton coba searching ya. VB.NET itu biasanya bisa ekspor langsung ke executable-nya itu dalam format exe. Tapi Java bisa, cuman ada perlu plugin dulu. Ya mungkin itu Elton. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Oh ya Pak, itu saja Pak. Kasih Pak. Ya, ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Jadi kalau yang sekarang ini Java lanjut ini lebih ke nanti output UAS-nya itu berupa animasi ya, yang dimana di sini mengenalkan seperti apa sih itu pemrograman berorientasi objek. Oke, saya share kembali. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi sebelum masuk ke praktikum? Nah, saya mau tanya, teman-teman gimana? Ada yang tidak punya laptop?
Di sini ada yang tidak punya laptop. Ibrahim, silakan. Saya tidak punya laptop, Pak. Oke. Oke, yang saya mau konfirmasi lagi. Bagi yang nggak punya laptop, selama tugas-tugas sebelumnya itu bagaimana pengerjaannya ya? Baik Pak, untuk yang tidak punya laptop, solusinya adalah kita bisa langsung ke kampus tim 10 November Jayapura untuk mengerjakan melalui lab. Yang ada di lab nanti harus minta izin ke bagian laboran. Oh, laboran ya. Jadi Itu kalau mungkin ya. Jadi Ibrahim mana? dia baru semester 3 Pak. Ya. Jadi itu solusinya jadi toh yang bagus kalau memang tidak punya laptop atau nggak punya PC dan terkendala di situ bisa langsung ke kampus menggunakan komputer lab. Ya, ya terima kasih informasinya. Memang seperti itu ya. Jadi di kampus kami juga ada memang mahasiswa yang tidak punya laptop. Jadi dari pihak Kaprodinya mengizinkan mahasiswanya meminjam labnya sesuai dengan info kalau di info 1 hari sebelum minjam itu, Pak saya mau meminjam lab untuk mengerjakan tugas ini atau tugas apa. Nah, itu seperti kami itu juga di sini di Undira. Jadi kalau memang saya tadi sudah dapat informasinya, jadi bagi yang nggak punya laptop, coba nanti jika ada tugas atau mau pengen belajar pemrogramannya, bagi yang nggak punya laptop bisa seminggu sekali meminjam labnya untuk belajar mandiri sesuai materi yang saya berikan ini. Ya, itu mungkin saya beri alternatif juga teman-teman ternyata ada yang tidak punya laptop. Nah, di sini mungkin nanti untuk softwarenya ini lumayan besar ya, 1,4 giga yang teman-teman harus download. Nah, kembali di sini kalau menurut saya bagusnya di-download satu saja di lab, nanti itu yang di-copy paste disebarkan ke teman-teman ya, alis 3-nya ini. Jadi itu saran saya, jadi saya bisa lanjut ya terkait yang nggak punya laptop ataupun yang punya laptop bisa menempuh mata kuliah ini, karena mata kuliah ini fokusnya nanti adalah pemrogramannya ya, karena kan topik di judul mata kuliahnya pemrograman ya. Jadi penggunaan aplikasinya mungkin teman-teman pakai Eclipse ya. Nah, di sini sesuai Oracle Academy itu menggunakan ALIS 3. Kemudian untuk nanti tahapan yang lebih jauh lagi itu ada namanya pemrograman Java lanjut 2, yang mungkin teman-teman di sini Java lanjut pertama, jadi mengenal seperti apa itu objeknya. Nah, kalau kemudian yang Java lanjut yang lanjutannya itu adalah baru membuat aplikasi desktop, aplikasi berbasis GUI. Jadi bukan konsol. Kalau di sini adalah berbasis objek, jadi nanti teman-teman bisa sedikit melakukan pemrograman, tapi lebih banyak pengelolaan objek. Ini mungkin saya lanjut ya. Jadi tampilannya seperti ini, teman-teman, dari ketika sudah teman-teman download, sudah teman-teman install, ketika baru buka aplikasi, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi ini adalah menentukan latar ya, latar dari sebuah objek. Jadi latarnya apa, itu banyak sekali, bisa latarnya grass, seafloor atau lautan, bulan, di bumi Mars, di room, dan lain sebagainya. Silakan bagi yang sudah install nanti itu dipilih temanya, latarnya apa, kemudian tekan OK. Pilih state-nya, kemudian tekan OK. Nah, di sini ketika teman-teman sudah tekan OK, itu ada 2 editor ya. Jadi ada editor khusus untuk mengisikan pemrogramannya dalam sebuah objek. Ada editor untuk melakukan
yang di kanan ini untuk melakukan pengelolaan objeknya. Jadi di mana sih positioning objeknya, di mana sih kita menambahkan objek-objek lain. Jadi ini nggak kayak mungkin teman-teman dapat Eclipse itu ya nggak harus ngoding dari awal sampai akhir ya, tapi ini lebih penggunaan objeknya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya bisa masuk ke editor, code editornya, kemudian masuk ke tampilan scan editornya, itu ada fitur di sini ya, di pojok kirinya ini, di dalam layar latarnya. Jadi ada tombol yang namanya setup scan. Jadi ketika diklik setup scan, dia bisa pindah ke code editor, bisa pindah ke scan editor. Nah, di sana di code editor itu ada ini ya. Nah, ini tampilan code editor. Nah, di sini ada yang namanya prosedur dan function. Nah, ini saya mengenalkan sedikit ya fitur-fitur di aplikasi ALIS 3. Jadi, tab prosedur ini adalah tab yang dimana teman-teman bisa memasukkan perintah-perintah tugas-tugas di masing-masing objeknya. Ya, nanti objeknya teman-teman buat, kita bisa beri perintahnya yang ngapain. Apakah say, apakah think, nah seperti itu. Apakah dia berkata atau berpikir, nah itu salah satu prosedurnya. Jadi disinilah di tabnya ini semua tertuang prosedur-prosedurnya atau tingkah lakunya. Kemudian, nah ini ya navigasi antar setup code editor sama scan editor itu tadi saya sudah bilang ada di tombol setup scan. Nah, ketika teman-teman masuk ke tampilan scan editor, dia panelnya seperti ini. Jadi ada dua panel, yang dimana ada panel setup scan, kemudian yang ada kedua itu panel galeri. Jadi galeri ini objek-objeknya banyak sekali. Jadi teman-teman nggak perlu buat gambar, oh saya buat 3D, buat gambar manusia dulu, manual buatnya nggak seperti itu. Jadi sudah disiapkan di aplikasi ALIS 3, cukup teman-teman buat memasukkan saja di tampilan sketsanya ini. Nah, kemudian galeri yang tadi saya jelaskan, jadi di galeri ini banyak sekali sudah ada objek-objek, tinggal teman-teman gunakan ya. Biped ini contohnya adalah objek boneka, kemudian ada burung, ada properti, dan objek binatang berkaki 4, ulat, dan ikan, itu ada semua. Jadi tinggal teman-teman gunakan. Nah, di sini ada panel-panelnya ini ya, ada brush by hierarchy, brush by group, search, shape text, dan lain sebagainya itu maksudnya di sini. Jadi bisa teman-teman mengatur objek berdasarkan mobilitasnya, kemudian bisa menelusuri objek berdasarkan tema, bisa menelusuri objek-objeknya berdasarkan grup, kategorinya, bisa mencari objek secara langsung, searching, bisa cari yang objeknya dalam bentuk teks atau bentuk, atau mungkin bisa teman-teman buat objek sendiri atau kelas saya. Oke, kembali di scan editor itu terdapat pemilihan objek dari galeri untuk menambahkan ke scan. Kemudian mengatur posisi objek menggunakan handle palette. Nah, jadi bisa ngatur objeknya, nambahin objek, kemudian ngatur posisi, edit properti objeknya, kemudian bisa juga pindah untuk mengakses code editornya, yang dimana menambahkan pernyataan program dan menjalankan animasi. Jadi di sini pemrograman Java lanjut ini lebih ke interaksi objek dan bagaimana hasil animasinya, ya. Jadi bukan file exe, ya. Itu yang saya tekankan di pemrograman Java lanjut ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Karena materi hari ini cukup sekian. Mungkin saya coba demokan ya. Mungkin teman-teman ada yang belum install, banyak yang belum install mungkin karena baru pertemuan pertama. Oke, saya coba tunjukkan aplikasi ALIS 3-nya.
Oke, terlihat ya. Jadi contoh saya pilih room. Oke, sorry belum terlihat ya. Share. Nah, ini saya pilih temanya room ya. Jadi ini tampilan awal ini mode code editor. Jadi masih kosong ya. Terus bagaimana Pak cara menambahkan objek? Kita harus pindah ke namanya scan editor dengan mengklik ini, tombol setup scan. Nah, dia balik ya, tampil ke scan editor yang dimana di sini bisa teman-teman tambahkan objek ya. Objek itu ada di bawah sini. Nah, ini. Jadi kalau mau pindah objeknya, klik aja lagi All Class. Nah, mau nambahkan objek berupa burung, apa binatang, apa binatang berkaki 4. Nah, mungkin saya contohkan, saya tambahkan boneka yang ini. Nah, di sini ketika nambahkan, membuat nama objeknya yang kayak tadi ya. Jadi setiap, oh ini kelas ya, di bawah ini kelas. Kemudian ketika di drag, kita minta disuruh buat nama objeknya. Saya buat namanya mungkin Novi gitu contohnya. Nah, ini dia sudah masuk objeknya. Jadi nggak ada coding. Nah, jadi gimana sih caranya membuat animasi? Nah, ini coba saya putar. Ya, ini namanya handle style-nya. Nanti teman-teman saya jelaskan detailnya. Cuman ini saya sebagaikan demo. Kemudian saya buat dia bergerak. Nah, caranya buat bergerak, saya balik lagi ke editor. Mungkin saya beri pergerakan di sini. Saya tambahkan move ke depan sebanyak 2 langkah. Kemudian dia rotasi ke kiri sebanyak 0,5. Kemudian dia berkata hello. Jika sudah teman-teman memberikan prosedur ya, prosedur yang tadi saya jelaskan, apa itu prosedur? Nah, ini tingkah lakunya. Nah, barulah kelihatan animasinya seperti ini. Untuk melakukannya tinggal tekan play aja. Nah, mungkin saya salah kasih prosedur ya. Turn left, coba ganti turn right. 0,25. Nah, seperti itu. Ya. Jadi inilah yang saya bilang outputnya MP4 ya, jadi bukan XC. Jadi animasi inilah yang nanti akan ketika di-render menghasilkan MP4. Tapi kalau teman-teman ship tanpa render, itu hasilnya filenya adalah A3P. Coba saya tes. Contoh 1. Sip. Oke. Nah, ya, jadi hasilnya itu adalah filenya A3P. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di atas ini A3P. Jadi itu aplikasi Alis 3 Project. Ya. Jadi segitu saja untuk perkenalan pertama terkait pemrograman berorientasi objek atau Java lanjut ini. Ya, silakan teman-teman bisa install aplikasinya. Kalau yang punya laptop itu bisa download. Bagi yang belum punya laptop, silakan koordinasi ke Kaprodi atau ke laboran untuk minjam labnya untuk mencoba aplikasi Alis 3. Kira-kira ada yang tanyakan? Bapak suara?
Oh ya, sorry. Jadi saya kirim linknya di grup WA untuk yang teman-teman pengen download aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Alis 3. Itu sudah saya kirim link aplikasinya di grup WA. Silakan nanti teman-teman di download secara mandiri bagi yang punya laptop. Bagi yang tidak punya laptop, silakan ke kampus, ke laboran untuk meminjam lab agar bisa teman-teman menggunakan atau mencoba aplikasi Alis 3. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mohon di kolom chat ditulis ya Pak, saya tidak ada. Jadi saya akan tunggu jawaban teman-teman sampai paling mungkin 60% yang sudah menjawab atau mungkin 16 orang yang tidak menjawab di chat tidak ada Pak. Jadi bisa saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Oh ya, sebelum itu saya mau mau lihat untuk si pandunya. Ya, jadi absensi itu kami di si pandu ya. Silakan rekan-rekan pastikan sudah login di si pandu. Materi juga sudah saya share di sana. Kita lihat ya. Coba saya lihat di sini. Bapak link absen. Di si pandu, Yorim. Nah, ini ya. Saya coba lihat pesertanya. Yang sudah absen. Pak, tadi saya coba login ke si Pandu, tapi nggak bisa, Pak. Namanya siapa? Puput, Kurnia Putri. Puput. Coba saya cek datanya ya. Puput. Puput Kurnia Putri. Benar ya? Iya, Pak. Ya, di sini Puput sudah bisa login. Di mata kuliah lain bisa login Puput? Baru mau login masuk, tapi sudah nggak bisa, Pak. Oke. Sudah. Ya, mungkin untuk Puput yang bagi yang nggak bisa, mungkin coba nanti dibuat videokan ya, divideokan ketika loginnya itu, kemudian dikirim ke saya ya. Jadi supaya bisa saya bantu untuk loginnya. Oke, siap, Ya, Pak. Puput. Oke, Pak. Ya, jadi bisa divideokan di HP-nya, kemudian dikirim ke saya, boleh di grup, boleh di pribadi, silakan. Nanti saya akan pandu untuk loginnya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Izin Bapak. Ya, silakan. Halo Bapak. Iya, gimana? Yorim, gimana? Kemarin saya absen tidak bisa masuk dalam itu absensi. Ya. Yorim login tidak bisa masuk. Bapak Gerson gimana? Mungkin sinyalnya Yorim kurang bagus.
Sinyalnya Yorim kurang bagus. Halo Bapak. Iya, sudah terdengar. Gimana Yorim? Halo. Halo, putus dia. Tidak terdengar. Mungkin dimatikan saja kameranya Yorim supaya lebih bagus internetnya. Oke, ini sudah banyak ya yang login. Silakan login di si Pandu. Kemudian download materinya ya. Jadi kalau yang sudah download materi baru bisa terlihat dia absensi. Ya, seperti ini. Nah, ini saya lihat yang sudah ini banyak yang belum download ya. Sudah login tapi belum download. Jadi silakan download materinya. Nah, ini sudah yang Ibrakin sudah, kemudian Muhammad Iqbal sudah, Nur Alisa sudah, Rafaeli sudah. Nah, ini juga sudah Vladimir Pir. Nah, yang lain silakan ya login di si Pandu. Gimana caranya tahu sudah absen? Ini warnanya hijau ya. Nanti kalau ini sudah warna hijau berarti sudah absen. Saya tunjukkan ya. Saya coba jadi student. Nah, ini. Kalau sudah hijau itu berarti sudah absen. Ya. Jadi silakan login untuk rekan-rekan. Untuk proses absensinya. Bapak. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Bapak yang saya belum absen lah di bawah itu. Ya. Oke. Yorim sudah bisa login si Pandu? Yorim bisa login di sistem si Pandu? Yorim sudah bisa login di sistem si Pandunya? Sudah. Sudah. Bapak Coba, sudah Kak? sudah. Coba Yorim share screen. Bisa share screen. Mau lihat sistem si Pandunya sudah login atau belum. Ada tombol warna hijau di Zoom. Mungkin saya tunjukin ya, Yorim. Yang bagi Mana ya? menggunakan HP, itu caranya seperti ini. Saya tunjukkan ya. Bagi yang pakai HP ya. Nah, seperti ini. Jadi di Zoom-nya itu kalau sudah join ya. Join, coba sebentar, coba saya
Keluar dulu. Oke, saya join. Kamu program. Nah, Yurim bisa lakukan share screen. Caranya tekan tombol ini. Oke, sorry. Kayaknya belum terbuka ya. Belum saya buka untuk fitur share screen-nya. Jadi caranya buka itu, Yurim buka Google ini buka Chrome. Cari di HP-nya Yurim Chrome. Yang ini, ya. Cari yang ini. Kemudian diklik. Ketik sipandu.undirabali.ac.id. Nah, dia muncul seperti ini ya. Tekan tombol login. Nah, masukkan ID-nya Yurim. Berapa nomor MPM-nya Yurim? 2020 11 046. Ya, diketik di HP-nya Yurim ya. Saya juga ikut ketik. Akan diketik di HP-nya Yurim. Nomor yang tadi ya. Yurim. Yurim itu, nah jadi Yurim ketiknya ini ya, sorry, salah. Jadi diketik di sini username-nya. Oh, diketik username-nya Yurim berapa di? 20.111046 @pjj.udp. Apa berapa gininya? Kan ada di sana sebentar. Chin, kemudian Bapak masukkan password. passwordnya ada di sana. Di passwordnya Yurim kan sudah dikirimkan di grup. Jadi pertama masukkan 2020111046. Passwordnya itu di grup rahasia _1234 tanda seru. Hurufnya harus sama ya. Jadi rahasia _1234 tanda seru. Nah, kemudian tekan login. Oh, ini saya bisa, Yurim. Oh, ini udah ada namanya. Yurim Urwan PJJ. Nah, silakan dah download materinya ya. Cari kelasnya. Siapa, Pak?
Apa? Pemrograman Java lanjut. Pilih. Nah, ini ada. Oh, silakan download materinya. Nanti berubah dah dia jadi warna hijau. Bisa, Yorim ya? Bisa Bapak. Oke, sudah bisa ya? Yang lain? Saya kirim di WA lagi ya. Ya, di WA ini passwordnya kan sudah dikirim di WA itu di grup ini, di grup algoritma. Ini Yorim, ini passwordnya. Samain hurufnya ya. Oke, siap. Kemarin juga saya Ya, kasih coba masuk cek. begitu tapi tidak bisa masuk. Salah ketik mungkin ya. Harus hurufnya R-nya besar. Ada underscore. Ada tanda seru. Pastiin sama ya. Kalau nggak sama ya nggak bisa masuk. Ya, Yorim? Oh ya bisa mengerti Bapak. Oh, mengerti ya? Bisa Bapak. Bisa, oke ya. Ya bisa Bapak. Oke ya, dicoba ya. Bapak, saya lagi begitu Oke. Kak, saya belum. Dengan siapa? Astengian Bapak. Asten. Gimana? Nggak bisa gimana? Seperti Yorim, saya juga belum gabung dalam itu Bapak. Namanya siapa? Astengian Bapak. Asten, coba saya cek. Asten Keana, ini ada, sudah masuk ini. Sudah ada di si Pandu, tapi belum download materi. Ya benar Bapak. Ya, kendalanya? Belum di absen begitu Bapak. Absennya mandiri. Asten bisa login si Pandu? Eh, Asten bisa login si Pandu? Bapak, bagaimana awalnya Bapak? Saya juga kebingungan. Oh, kebingungan. Oke, saya ulangi. Jadi Asten silakan buka si Pandu ini yang saya di mouse-nya. Buka di HP-nya si pandu.undirabali.ac.id. Sudah? Sabar ya Bapak. Ya. Jadi mungkin yang lain ya, mohon maaf saya lebih ke teknis absen karena banyak saya lihat belum tahu cara absen ya. Jadi karena materi sudah selesai, mungkin teknisnya ini saya ajarkan teman-teman yang baru belum bisa absen. Jadi sudah absen, buka si pandu undirabali.ac.id. Mungkin bagi yang belum absen juga bisa diperhatikan ya. Ini ada kayak Abraham. Sudah? Bapak bagaimana? Sudah dibuka si pandu undirabali.ac.id-nya, Asten? Dia sampai muncul seperti ini. Seperti ini. Sudah muncul sampai seperti ini? Sabar ya Bapak. Ya, saya tunggu. Seperti bagaimana Bapak? Ini tampilan di layar. Kelihatan kan? Ya. Ya, sudah sama kayak di HP-nya, kayak di layar saya ini. Si Pandu Kuntai.
Ini nih yang saya warnakan biru ini. Si Pandu. Selamat siang Pak. Ya, siang. Ya Pak, permisi apa izin bertanya apa untuk absennya itu pakai kita punya MPM kah? Iya, pakai MPM-nya untuk login. Oh, untuk di namanya itu pakai MPM. Eh, MPM di username pakai MPM. ya. Sama Password. pasnya itu yang dikirim di WA itu kah yang Iya, kita betul sekali. yang agar terus kosong ya berapa itu yang terakhir kita punya. Iya, iya, betul sekali itu. Itu passwordnya. Oke, siap, siap, siap. Saya coba Oke. dulu ya, Pak. Oh ya, silahkan Jonas. Bapak, Ya, si Pandu isi apa itu? si Pandu titik Undira Bali titik AC titik ID. Si Pandu titik. Ini saya kirim di kolom chat ada itu, sudah dikirimin sama temennya. Sudah bisa dilihat. Itu sudah dikirimin sama Indriana Manis sama Muh Iqbal juga di kolom chat. Oh iya, Bisa nanti dicek Bapak nanti saya kolom bikin chatnya. ini sibuk Hah? lagi jadi. Gimana, Astan? Maksudnya ada lama begitu nanti ini baru saya bikin. Oh ya, Eh, coba. Sudah dibuka seperti ini, Astan? Sudah tampilannya seperti ini? Hmm. Oke, Ibrakin, silakan. Pak, begini, kalau masalah Asten saya coba ini. Sore saya ketemu, saya coba ajarkan dia. Oh, siap ya. Jadi Astan nanti diajari oleh Ibrakin ya. Ah ya siap Bapak. Oke ya. Jadi Astan mungkin masih kebingungan. Saya juga jarak jauh ini susah melihat secara langsung. Jadi nanti mungkin terima kasih Ibrakin, dia akan bantu Astan untuk login absennya ya. Ya Bapak. Absennya kebuka sampai jam 9 malam hari ini ya. Jadi nggak harus hari ini jam sekarang absen ya, Astan. Ya Bapak. Oke ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait materi ya. Boleh juga terkait absen sebelum saya akhiri. Halo Bapak. Ya, Yorim gimana? Bagaimana Bapak? Absen jam berapa ya? Absen dibuka sampai jam 9 malam ya. Jadi kalau masih bingung, masih nggak paham, cari mungkin teman yang bisa ya di sana. Mungkin ketemu, minta kayak Ibrakin dia ketemu nanti sama Asten untuk loginnya. Nah mungkin kalau Yorim ada teman bisa ketemu juga ya. Kalau bingung ya. Kalau tidak teman lah. Nah Ya kalau Bapak. ada tidak teman boleh WA saya ya. Saya bantu. Sarah kemarin saya itu Bapak Gerson punya. Bapak Gerson kemarin saya WA. Ya, terus Bapak punya nomor WA ada toh? sudah punya. Yang cepat Yorim dapat nelpon itu ya. Sudah Bapak. Terima kasih. Ya.
Oke, yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, mungkin kita sesi foto ya. Silakan dihidupkan kameranya untuk dokumentasi. Masih ada 16 yang belum hidupkan. Empat 14 orang. Sebelas orang lagi belum. Masih ada 11 orang belum menghidupkan kamera. 10. 10 orang masih belum. Oke, kayak ya 9 orang lagi. Teman saya cek. Elton, Dimas, Nur Alisa, Puput, Radika, Justina. Oke, lagi 7. Kira-kira gimana ini lagi 7? Apa saya ambil foto saja? Oke, saya ambil foto saja ya. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Jadi sudah saya ambil fotonya. Mungkin akan saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Jadi kalau ada yang terkendala absen, bisa informasikan ke saya, boleh via grup atau via chat pribadi ke saya, silakan. Ya, saya akan akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat sore, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Selamat siang, Pak. Makasih. ya, sama-sama. Siang, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siang, Pak. Ya, Siang, Bapak. Makasih, Pak. ya.